Bulannya bulan purnama kelihatan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba wa auladan salihin wa husnal khatimah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sekalian, alhamdulillah kita mendapatkan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dipilih menjadi umat mukmin menunaikan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan sunnah Nabi menuntut ilmu. Mudah-mudahan dapat ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bab pembahasan kita dalam kitab Minhajul Muslim masih bab tentang haji. Ya, haji dan umroh. Ya, haji dan umroh. Kita masuk pada rukun haji. Ya, rukun haji kemarin yang pertama adalah ihram. Ya, kemudian kita masuk rukun yang kedua yaitu tawaf. Al-maddatul khamisatu ar-ruknu tsani wa huwa tawaf. Sudah ketemu ya, halaman 263. Al-maddatul khamisah. Materi yang kelima, ar-ruknu tsani, rukun kedua dari haji adalah wa huwa, rukun kedua itu adalah at-tawaf. Tawaf, ya. At-tawafu huwa ad-dawran haulal baiti sab'ata aswatin. Tawaf adalah mengelilingi, ya, haulal bait, sekitar Baitullah. Berapa kali? Sab'ata aswatin, 7 kali. Nah. Walahu, tawaf ini mempunyai syurutun, jadi ada syaratnya, ya. Jadi kalau tidak terpenuhi syaratnya berarti tidak sah. Ya. Wa sunanun, ada sunnah-sunnah ketika melaksanakan tawaf itu. Wa adabun, dan ada adab-adab. Jadi dalam proses tawaf itu ada yang namanya syarat, ada yang namanya sunnah. Kalau dilaksanakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak kena sanksi. Wa adab, ada adab-adab. Tatawaqqafu haqiqatuhu alaiha. Hakikat daripada tawaf ini tergantung, baik buruknya sah dan tidaknya tergantung pada ini, syarat, sunnah, dan adab. Yang pertama syurut. Nah, ini para ulama fikih sudah menyusun secara sistematis, berurutan untuk mudah difahami. Pada zaman Nabi tidak ada Nabi mengatakan rukun kedua haji, tidak ada Nabi bilang begitu. Nah, jadi ya Nabi ngasih contoh gitu saja. Nah, kemudian para sahabat sebagai bahan rujukan untuk para ulama mujtahid atau ulama fikih,
Nah, dari bahan-bahan itu kemudian para ulama fikih menyusun. Jadi fikih ini sesungguhnya adalah untuk memudahkan orang awam di dalam memahami ilmu tentang ibadah yang disebut dengan fikih, pemahaman ilmu syariat. Iya, jadi tidak bisa ada yang mengatakan kita langsung kepada Quran dan Sunnah. Lah, kalimatnya begitu. Iya, makanya saya tanya kan harus melalui ulama. Iya. Artinya kan Quran dan hadis sampai kepada kita itu kan juga lewat ulama, lewat sahabat, lewat tabiin juga. Sahabat itu juga ada yang ulama kan gitu. Tabiin. Nah terus dari mana gitu? Kitab itu siapa yang nyusun? Kan ulama juga. Hadis itu siapa yang nyusun? Ulama juga. Jadi ya tidak bisa lepas dari ulama pewaris Nabi. Dan tujuannya memudahkan. Kalau langsung ngambil, ente ngambilnya dari mana? Dari kitab. Kitab itu siapa yang nyusun? Kan ulama juga. Ya. Nah. Syarat-syaratnya itu, ini ada 7 syarat dalam buku ini ya. Nah, kan boleh jadi di beberapa madhab beda ya. Jadi, saya terbatas bacaannya ya dalam buku ini madhab Hambali dan ya berdekatan aja dengan Imam Syafi'i. Syarat yang pertama an-niyatu inda syuru'i fihi. Niat melaksanakan tawaf inda syuru'i ketika memulai tawaf. Nah, ketika memulai tawaf itu niat. Id al-a'malu bin niyat. Nah, dasarnya adalah al-a'malu bin niyat. Ini kutipan dari hadis Nabi kan ada itu. Innamal a'malu bin niyat. Mengutip. Ya ada keterangannya nanti di sini. Fakana la budda li taifi min niyatin wa hiya azmul qalbi ala tawaf ta'abbudan lillahi ta'ala wa ta'atan lahu azza wa jalla. Maka la budda li taif, maka wajib li taifi bagi orang yang tawaf. Apa yang wajib? Min niyati tawafin. Berupa niat melaksanakan ibadah tawaf. Apa yang dimaksud niat tawaf itu? Wahia. Nah, dan dia yang dimaksud niat tawaf itu adalah azmul qalbi. Ketetapan hati atau hati menetapkan alat tawaf untuk melaksanakan tawaf. Karena ada kegiatan itu yang tanpa niat. Iya kan? Nah, tawaf harus pakai niat supaya membedakan dengan olahraga jalan-jalan mengelilingi Ka'bah. Ya, dalam hati saya niat tawaf. Ya, boleh juga dilafadzkan. Dalam hati aja. Nah, karenanya di sini tidak melafadzkan karena ada kalanya orang yang melafadzkan itu juga tidak ngerti ya. Tidak ada niat karena lesan saja. Nah, yang dilihat dinilai adalah hatinya, sengaja dia tawaf. Ya. Azmul qalbi ala tawaf, menetapkan hati untuk tawaf. Apa tujuannya? Nah, ini ta'abbudan lillahi, karena beribadah kepada Allah. Boleh jadi orang keliling Ka'bah tidak beribadah, niat ibadah, niat olahraga. Iya. Ya boleh jadi aja, kan namanya boleh jadi. Karenanya di sini diarahkan. Jadi tawafnya itu adalah niat tawaf dan niat tawafnya itu ta'abudan lillah, untuk beribadah kepada Allah. Wa ta'atan lahu azza wa jalla, dan melaksanakan ketaatan karena itu perintah Allah. Ya. Nah, ta'atan lillah lebih konkret.
Nah, yang kedua ini at-taharatu minal khubusi wal hadasi. Orang yang tauhid harus suci dari najis. Najis dan dari hadas. Bajunya, tangannya tidak kena kotoran tai ya atau barang-barang najis yang lainnya. Nah ini, khubus itu najis wal hadasi dan hadas kecil maupun hadas besar. Ini berat ini. Kadang-kadang kentut wah. Nah, itu ya. Nah, tapi ada anunya. Kalau darurat ya tayamum. Kalau sulit wudu. Enggak tahu ya dulu itu jauh ya enggak ya? Jauh ya? Jauh sekali ya. Nah, apalagi ketinggalan rombongan. Wah, berat itu. Jauh ya. Nah, memang. Ya. Mana tadi at-taharul hadas li khabarin at-tawafu haulal baiti mithlu shalah. Ada riwayat kabar tawaf itu mengelilingi Baitullah mithlu shalah seperti ibadah salat. Nah, salat syarat ibadahnya kan harus suci dari najis, tempatnya, pakaiannya, badannya, dan suci dari hadas. Tawaf juga begitu. Bedanya apa? Bedanya kalau sholat nggak boleh bicara dengan teman. Kalau tawaf boleh seperlunya. Kalau ada keperluan. Ya, Masya Allah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah sitrul aurah. Nah, seperti sholat juga menutup aurat. Ya, menutup aurat. Id at-tawafu kas-shalah. Karena ibadah tawaf itu seperti ibadah sholat. Menutup aurat. Ya tadi kan ihram kan, masih pakai ihram. Dulu enggak apa-apa. Dulu enggak apa-apa. Ya. Satu urutan kan itu ya. At-tawafu haulal mislah illa ini keterangannya nih. Tawaf itu tawaf di Baitullah, mengelilingi Baitullah itu misal salat seperti salat illa annakum tatakallamuna fi. Nah, bedanya kecuali kamu sekalian dalam tawaf itu boleh berbicara. Karena ada keperluan kan. Itu ada ketinggalan itu rombongan itu. Iya kan? Ketinggalan rombongan. Jangan cepet-cepet ini. Hilang nanti. Enggak, syarat ibadah tawafnya itu seperti syarat sholat. Bukan pahalanya, bukan. Kalau kita gantinya sholat sunnah ya. Kita nggak sholat sunnah tawaf. Ya, tawaf kudum. Tawaf pertama kali masuk Masjidil Haram. Masya Allah. Ini yang zahir ya. Belum yang adab dan belum yang batinnya atau rahasianya. Ini kan ibadah zahirnya. Faman takallama fala yatakallamu illa bi khairin. Lah ini adabnya ini, ketentuannya. Maka barang siapa kalau dia memerlukan bicara, kondisi butuh bicara, fala yatakallamu illa bi khairin. Hendaklah dia tidak berbicara kecuali yang baik-baik. Tidak boleh mencela, mengejek dan seterusnya. Ya. Wa alaihi. Faman tawafa bi ghairi niyatin. Nah ini. Barang siapa tawaf tanpa niat, berarti ini kenyataannya ada. Karena ada hukumnya. Walaupun tidak banyak. Mungkin orang yang lupa atau tidak mengerti. Nah ini, tanpa niat dia tawaf, au tawafa wa huwa muhdisun. Nah,
Nah, autofa pertama tawaf tidak niat, ya kan? Yang kedua, kasus yang kedua, tawaf wa huwa muhdisun au alaihi najasatun. Atau dia tawaf, ini kondisi yang ketiga, tawaf dalam keadaan hadas kecil atau hadas besar. Au alaihi najasatun. Atau badannya atau pakaiannya kena najis. Kubus tadi itu. Kondisi yang ketiga, au tawafa wa huwa maksyuful aurah. Atau dia tawaf, wawunya ini wawul hal namanya. Tawafa wa huwa, wawunya ini wawul hal. Waw yang menjelaskan keadaan. Atau kondisi yang ketiga, tawaf dalam keadaan terbuka aurat. Pakai celana pendek. Modern katanya. Nabi, zaman Nabi sebelum ada Nabi bahkan telanjang. Ya itu tidak menghormati. Iya kan? Nah ini. Fatawafuhu fasidun wa alaihi adatu. Jelas ini. Maka tawafnya itu batal, rusak. Wa alaihi adatu. Dan wajib baginya untuk mengulangi. Yang berat tadi itu kentut. Dapat 3 kentut. Kalau seusia yang tua-tua ini kan berat. Sudah dipakai 50 tahun, 60 tahun ya Pak. Masya Allah. Nah, maka rusak tawafnya karena 3 keadaan tadi itu. Najis, kentut, terbuka auratnya, atau tanpa niat. Kalau ini dengan perempuan ada tahu Ya. Harus pegang istri ya. Istri gendong saya bilang Ya. perempuan itu sikapnya seperti apa? Ya wis ganti madhab ya, enggak apa-apa. Ada keperluan. Bali, ke Hanafi ya? Iya. Hanafi, nah batal. Nah itulah apa namanya luasnya syariat itu, luas. Syariat itu luas. Ya, luas syariat. Ya. Termasuk ini, nah, kalau di Muhammadiyah itu nggak boleh kita tayamum karena ada air. Maka yang diupayakan ya pakai semprotan minimalis. Tetap harus wudu karena ada air di sekitar situ. Iya. Jam-jam ada apa? Dan ada air minum di situ. Iya. Kalau ada pendapat beberapa ulama yang lain kan boleh kita tayamum, tapi ada yang nggak boleh karena masih ada air yang bisa diupayakan. Air minum Pak. Iya, enggak apa-apa. Air satu gelas gini bisa untuk wudhu ini. Pernah itu Ustadz siapa itu mempraktekkan wudhu dengan satu gelas ini. Iya. Nah, Buya Yahya mempraktekkan. Ngirit teman pokoknya. Iya, wudhu hanya dibuktikan wudhu hanya dengan satu gelas itu. Iya, jadi tidak digerojok. Kan diusap. Diusap. Lek gerojoknya ya gak cukup Pak Adi. Sekali saja. Ya. Cukup. Ya kalau yakin pakai air ya wudhu aja pakai aqua. Ya. Seko ya. Nah, Masya Allah. Ayakuna tabil baiti dakhil al masjid walau ba'uda minal bait. Nah, tawaf itu harus di dalam masjid, tidak boleh di luar masjid. Walaupun jarak antara Baitullah dengan orang yang tawaf agak jauh, tapi dalam lokasi masjid. Ya pokoknya lokasi masjid itu sama mana itu harus tahu batas lokasi masjidnya itu. Ya.
Walaupun jauh dari Baitullahnya itu sini, Ka'bahnya itu. Tidak harus dekat. Kalau dekat ya mungkin lebih afdol ya. Tapi kalau berdesakan ya jangan memaksakan diri, kan bisa menimbulkan kecelakaan. Ya, ini kecelakaan itu. Apalagi mengejar Hajar Aswad, berdesak-desak, malah keinjak, sakit, jadi sempurna ibadahnya. Ya, karenanya tidak ada keterangan wajib. Sesuatu yang memberatkan itu tidak diwajibkan. Ya, kecuali yang rukun ya, rukun Islam ya. Ayyakun atau bil bait al masjid walau ba'da min al bait. Ayyakun al baitu ala yasari tawaf. Nah ini tawaf itu posisi Ka'bah Baitullah harus di sebelah kiri orang yang tawaf. Jadi berarti kita kira muter begini ya. Berlawanan dengan arah jarum jam. Muter begini. Ayyakuna al baitu ala yasari taif. Ayyakuna tawafu sab'ata aswad. Tawaf harus 7 kali putaran. Wa yabda bil hajaril aswad. Dan dimulai dari posisi hajar aswad. Nah itu nanti ada apa istilahnya? Mutawwi ya istilahnya. Pembimbing ibadah itu apa? Mutawwif ya. Mutawwif. Jadi untuk orang awam kita ya ikuti anu aja. Tapi ya tetap harus belajar. Walaupun ya manasik haji tetap saya enggak tadi itu diajari dia manasik haji ya. Detail ya. Ya, walaupun ya itu syarat utama harus belajar paling tidak. Prakteknya yang masih butuh apa? Pembimbing. Kecuali orang yang sudah ahli, sering enggak apa-apa sendiri. Ya, karena kondisinya kan seperti itu. Macam-macam urusannya. Wayahtumuhu. Jadi memulai dari Hajar Aswad dan mengakhirinya di Hajar Aswad juga. Dasarnya apa? Li fi'lir Rasul sallallahu alaihi wasallam dzalika kama warada fi sahih, karena contoh perbuatan Nabi. Sebagaimana yang ada dalam kitab sahih. Yang terakhir ayyuwaliya bainal aswad. Terus menerus berurutan, tidak boleh ada selang. Kelilingnya 7 kali itu tidak boleh selang. Misalnya dapat 3 kali, lupa HP saya di nih. Istri saya ketinggalan keluar masjid. Ini tidak boleh. Mengulangi lagi. Jemput istrinya atau kakeknya atau yang. Jadi harus kalau sudah tawaf, ya harus 3 kali. Kecuali ini ada keterangan. Fala yafsulu bainaha li ghairi daruratin. Nah ini. Tidak boleh dipisah atau berselang 7 kali keliling itu apa istilahnya? Diselang ya apa? Dipisah itu apa? Dijeda, bahasa yang paling mudah. Dijeda. Fala yafsulu bain, tidak boleh dijeda. Li ghairi daruratin, tanpa ada darurat. Kecuali darurat tadi. Wah kentut, batal kan? Ya. Ya. Minum juga nggak boleh ya kalau begitu. Tidak ada keterangan minum tidak boleh. Walau fasola bainaha, apabila dia fasola dijeda atau menjeda bainaha antara 7 kali keliling tawaf itu, watarokal mualat. Wawunya ini waw ataf dan menguatkan. Taroka, dan dia meninggalkan terus menerus 7 kali tawaf itu dijeda li ghairi daruratin, tanpa ada udzur. Kalau ada udzur tadi kan tentu ada udzur itu berarti. Ya. Batala tawafuhu wa wajabat i'adatuhu. Tegas ini. Maka kalau dia dijeda, dipisah apa di selang, bukan selang-seling apa tadi, ya dijeda tadi itu dengan sengaja tanpa ada darurat, batal tawafnya. Tawafnya lah ya yang batal. Berarti dia harus wajabat dan wajib i'adatu, mengulangi tawaf dari awal lagi. Ya. Orang tawaf capek karena disusun. Ya. Boleh ya.
Nah, itu. Minum dulu. Ya, kalau minum enggak apa-apa sambil minum kan ngelak kan darurat. Tapi kalau tengok-tengok di rokok kan biasanya begitu orang Indonesia. Setelah dulu lah. Capek kok. Desek-desekan gimana itu? Oleh. Contoh konteks Indonesia kan dikit-dikit rokokan kan. Makan-makan roti. Atau makan tidak mualat. Mualat itu terus menerus. Jadi tidak boleh dijeda dengan perbuatan yang lain. Kecuali ada darurat tadi itu. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada kita untuk haji. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.